Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Hilyah Thalibil Ilmi oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu taala dengan syarah atau penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Insyaallah pertemuan malam hari ini kita masuk bab yang pertama, Al-Faslul Awal Adabut Talib fi Nafsihi. Bab pertama tentang adab seorang penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri. Ya, bagaimana dia beradab terhadap dirinya sendiri ketika menuntut ilmu. Poin yang pertama, al-ilmu ibadah. Ilmu itu adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama mengatakan la yu'badullah a'zam mimma yu'bad bil ilmi atau kama qala al ulama. Allah itu tidak diibadahi dengan sebuah ibadah yang lebih agung daripada ketika Allah diibadahi dengan cara ilmu. Yaitu Allah diibadahi oleh seseorang di mana orang itu beribadah kepada Allah di atas ilmu. Itu adalah ibadah yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini dikatakan ilmu itu adalah bentuk ibadah kepada Allah. Kata beliau, aslul usul, landasan yang paling pokok dalam kitab Hilyah ini adalah, bahkan kata beliau, ini dituntut dalam setiap perkara. Ya, bukan cuman menuntut ilmu saja. Ilmu itu dituntut setiap perkara, ibadah kita, akidah kita, itu semua harus didasari dengan ilmu. Makanya dikatakan aslul usul, landasan pokok yang paling pokok. Kata beliau, ilmuka bi annal ilma ibadatun, yaitu kau mengetahui bahwa ilmu itu adalah ibadah. Ya, ilmu adalah ibadah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika mendefinisikan tentang ibadah, beliau mengatakan al-ibadah ismun jami' li kulli ma yuhibbullah wa yardah minal aqwali wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Ibadah itu adalah segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah, baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang nampak ataupun yang tersembunyi. Jadi kalau ada sesuatu yang dicintai sama Allah dan diridhoi, itu pasti dinamakan ibadah. Nah, kita nggak tahu mana perbuatan kita yang dicintai oleh Allah, mana perbuatan kita yang diridhoi oleh Allah, kita nggak tahu. Kita taunya dengan cara apa? Belajar dengan ilmu. Kita baru tahu, oh ternyata sholat itu dicintai sama Allah. Oh ternyata puasa itu dicintai sama Allah. Oh ternyata bersedekah itu dicintai oleh Allah. Tahu dari mana kita? Dari ilmu, belajar. Ya, makanya ilmu itu adalah pokok dari semua pokok-pokok yang ada. Qala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan al-ilmu shalatus sir wa ibadatul qalbi. Ilmu itu adalah ibarat seperti salat yang sembunyi-sembunyi. Sesuatu yang tersembunyi, seperti seorang melaksanakan salat secara sembunyi-sembunyi, dan ilmu itu merupakan ibadah hati. Karena ibadah itu ada ibadah lisan,
ada ibadah perbuatan dan ada ibadah hati. Siapa yang bisa ngasih contoh? Ibadah lisan apa? Zikir, baca Quran, berkata jujur. Kalau ibadah anggota badan, sholat, puasa, tidak mentempeleng orang. haji, umrah dan yang lainnya. Nah, kalau ibadah hati selain ilmu apa? Ikhlas, khusyuk. Nah, itu bukan ibadah. Bertambah ujian antum. Ya. Nah, itu kalau mau digoreng sama mereka bisa. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah nggak ridho dengan khusyuk, apalagi ikhlas, khauf, rasa takut, sabar, mahabbah, tawakal, itu namanya ibadah hati. Nah, salah satu ibadah hati adalah ilmu. Kita baca di sini penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kata beliau, al-ilmu ibadatun bila syak, bal huwa min ajallil ibadat wa afdaliha. Kata beliau, ilmu itu tidak diragukan lagi adalah bentuk ibadah kepada Allah. Bahkan dia adalah ibadah yang paling afdol, ibadah yang paling mulia. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ja'alahu fi kitabihi qasiman lil jihad fi sabilillah. Allah Azza wa Jalla menjadikan orang yang menuntut ilmu atau orang yang berjihad itu nggak boleh semuanya berjihad. Harus ada di antara sebagian kaum muslimin yang menuntut ilmu tuh. Dalam kondisi perang sekalipun nggak boleh semuanya berangkat jihad. Harus ada di antara sebagian kaum muslimin yang tetap belajar ilmu, menuntut ilmu. Bayangkan kondisi perang saja tetap harus Allah menjadikan ilmu sebagai prioritas. Ini dalam surah At-Taubah ayat 122. Allah mengatakan wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafah. Dan tidaklah patut bagi orang-orang yang beriman untuk mereka pergi berjihad semuanya. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Kenapa tidak sebagian dari mereka tetap berada di negeri mereka untuk apa? Liyatafaqahu fiddin, untuk mereka memperdalam agama, belajar ilmu agama, liyunziru qaumahum, supaya nanti kalau yang berjihad ini pulang, maka orang yang belajar ilmu tadi akan memperingatkan, akan menyampaikan ilmunya kepada orang-orang yang pulang berjihad tadi. Ya, liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdzarun. Tapi ini kata beliau menunjukkan bahwasanya ilmu adalah perkara yang sangat penting. Sampai-sampai ketika berjihad tetap ada sebagian orang yang harus berilmu. Kemudian beliau membawakan hadis Nabi SAW. Nabi mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki, Allah inginkan kebaikan atasnya, maka Allah jadikan dia paham tentang agama. Allah jadikan dia punya ilmu tentang agama. Jadi kebalikannya apa? Mafhum mukhalafah. Nah, kalau Allah tidak menghendaki kebaikan atas orang tersebut, Allah tidak memberikan ilmu kepadanya. Allah jadikan dia bodoh, jahil. Dengan segala hikmahnya. Ya, dengan segala hikmahnya. Tapi kalau Anda diberi ilmu, berarti kita husnudzon kepada Allah. Allah menginginkan kebaikan untuk kita. Ya. Kemudian kita ringkas di sini. Wa qala al-Imam Ahmad, Imam Ahmad mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyatuhu. Ilmu itu tidak bisa atau tidak ada yang sebanding sesuatu apapun dengannya. Kedudukan ilmu itu tidak ada apapun yang sebanding dengannya. Kalau niatnya benar, kata Imam Ahmad. Kalau niatnya benar.
Qalu kaifa tasihhun niyyah? Ya Aba Abdillah, wahai Imam Ahmad, bagaimana niat seseorang itu benar? Qal yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Niat seseorang dalam menuntut ilmu adalah untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya, untuk menghilangkan ketidaktahuan. Karena setiap manusia dilahirkan dalam keadaan apa? Jahil, dalam keadaan tidak tahu. Maka tidak ada cara untuk mengangkat kejahilan itu kecuali dengan belajar, dengan menuntut ilmu. Maka dari sini nggak ada istilahnya ilmu laduni. Nggak ada istilahnya ilmu laduni, ilmu yang didapatkan secara instan tanpa ada proses belajar, nggak ada. Itu bisikan-bisikan dari syaitan. Jadi kalau ada orang yang mengaku berilmu, padahal dia nggak pernah belajar, nggak pernah menuntut ilmu, tapi dia mengaku memiliki ilmu, maka harus diyakini itu adalah bisikan-bisikan syaitan kepadanya. Kata beliau, fa inna syartal ibadah, maka dari itu sesungguhnya syarat ibadah adalah yang pertama ikhlasun niyati lillahi subhanahu wa ta'ala. Karena ilmu itu adalah ibadah, maka ibadah itu harus karena dasar ikhlas karena Allah. Sudah sering kita sampaikan, ikhlas artinya apa? Memurnikan. Ya, ikhlas artinya memurnikan. Semua niat kita 100% itu untuk Allah, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai terkontaminasi untuk selain Allah. Barang siapa yang terkontaminasi niatnya untuk selain Allah, maka itu tidak dikatakan ikhlas. Ya, pernah kita ibaratkan dengan air. Dalam bahasa Arab, air ini kalau dia tidak terkontaminasi dengan apapun, maka namanya al-ma'ul khalis. Ya, al-ma' al-khalis, air yang murni, air tidak terkontaminasi zat apapun. Tapi ketika saya masukkan 1 tetes kopi, maka itu sudah tidak lagi dikatakan al-ma'ul khalis, tapi al-ma' al-mukhtalat, air yang sudah terkontaminasi. Nah, kita ketika beribadah, termasuk diantara ibadah adalah menuntut ilmu, maka harus niat kita itu 100% untuk Allah, tidak boleh terkontaminasi untuk selain Allah. Mencari popularitas atau untuk mendapatkan sanjungan dari manusia. Alhamdulillah. Kata beliau, sesungguhnya syarat ibadah adalah ikhlas, di mana niat kita 100% hanya untuk Allah belajar agama, tidak demi untuk mencari popularitas, demi untuk supaya mengungguli manusia, mencari muka di hadapan manusia, atau supaya dikatakan sebagai alim. Ya, bahkan ada hadis khusus berkaitan dengan ancaman orang-orang yang belajar ilmu namun tidak ikhlas karena Allah. Nabi SAW mengatakan, awwalu man tusya'ar bihin naru yaumal qiyamati thalatha. 3 golongan yang menjadi korek api neraka pertama kali. Yang pertama disebut apa sama Nabi? Alim wa qari'ul Quran. Orang yang berilmu, seorang alim, dan orang yang pandai membaca Al-Quran. Ketika didatangkan pada hari kiamat, dan Allah Azza wa Jalla bertanya kepadanya tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia, maka dia mengatakan, ta'allamtu fik wa 'allamtun nas wa qara'tu fikal Quran. Ya Allah, aku belajar agama itu untukmu, dan aku mengajarkan agama ini kepada manusia juga ikhlas karenamu. Aku membaca Al-Quran, belajar Al-Quran juga ikhlas karenamu. Lali orang ini, lupa kalau yang dihadapi sama dia di hari kiamat Allah yang maha mengetahui hati manusia. Allah yang alimun bidzatis sudur. Allah tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Maka Allah langsung mengatakan kepada dia, kadzabta, enggak, kau dusta. Innama ta'allamta liyuqala alim wa qara'ta liyuqala qari'. Kau belajar agama supaya dikatakan alim, dan kau membaca Al-Quran agar dikatakan qari'. Wa qatil, dan itu sudah kau dapatkan ketika di dunia. Kau sudah mendapatkan gelar itu.
fa umira fa amara fa suhiba ala wajhihi thumma ulqiya finnar. Maka Allah perintahkan malaikat untuk menyeret wajah orang ini kemudian dilemparkan ke neraka. Waliyadzubillah. Hal yang sama juga terjadi pada siapa? Kan tadi ada 3. Yang 2 siapa? Dermawan. Orang yang dermawan, jawad, dan yang terakhir Said. ya orang yang ustusyhida fi sabilillah, orang yang syahid tapi supaya dikatakan jari, pahlawan, pemberani. Dermawan supaya dikatakan panjang tangan. Duh, maling. Apa? Ringan tangan. Iya. Ringan tangan, panjang tangan maling. Iya. Baik. Maka ikhlas ini harus ada, bukan hanya untuk menuntut ilmu tapi semua amal ibadah. Allah berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima. Kata Allah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Dan tidaklah manusia itu diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah mukhlishina lahud-din, dengan memurnikan ibadah hanya kepadanya. Wa fil haditsil fardil masyhur, dalam sebuah hadis yang fard di sini artinya ahad. Hadis yang hanya diriwayatkan oleh seorang sahabat, yaitu Umar ibn Khattab yang meriwayatkan hadis ini. Gak ada sahabat lain yang meriwayatkan ini. Ini menunjukkan ahlus sunnah mengimani, menerima hadis ahad. Tidak sebagaimana ahli bid'ah dari kalangan mutakallimin dan juga diadopsi oleh kelompok Hizbut Tahrir. Mereka tidak mau menerima hadis ahad. Mereka cuma mau menerima hadis mutawatir. Apa hadis mutawatir itu? Yang banyak perawinya. Ya, definisinya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Mustalah Hadis. Hadis mutawatir adalah ma rawahu jama'atun yastahilu fil 'ada an yatawata'u 'alal kadhib wa asnaduhu ila syai'in mahsus. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh jamaah, oleh sekelompok orang yang secara keumuman kebiasaan manusia gak mungkin, mustahil orang sebanyak ini sepakat untuk berdusta. Ya, dan mereka menyandarkan hadis itu kepada indrawi, seperti misalnya sami'tu, aku mendengar, aku mendengar Rasul bersabda. Ra'aitu, aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, ini namanya hadis mutawatir. Nah, adapun ahad adalah hadis yang diriwayatkan tidak sampai derajat mutawatir. Ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan minimal 3. Kalau lebih dari 3 maka itu sudah dikatakan mutawatir. Tapi kalau cuma 3 itu disebut ahad. Itu disebut ahad. Ya. Nah, di sini hadis tentang hadis tentang innamal a'malu binniyat yang meriwayatkan cuma 1 orang. Siapa? Umar ibn Khattab. Namun diterima hadis tersebut, tidak ditolak. Ya, karena pembedaan antara mutawatir dengan ahad itu bukan untuk membedakan antara hadis sahih dengan hadis dhaif. Tapi hanya sebatas untuk mengklasifikasikan. Hadis mutawatir perawinya akeh, banyak. Sedangkan hadis ahad yang meriwayatkannya sedikit. Ya, tapi dua-duanya tetap sama-sama apa? Sahih. Sepanjang itu memang sahih. Ya. Pernah ada kejadian, ada seorang ustadz Hizbut Tahrir ketika menjelaskan tentang masalah ini bahwa tidak boleh kita menerima hadis ahad. Karena hadis ahad itu hanya menimbulkan dugaan, bukan keyakinan. Soalnya sing cerita mek wong piro? Siji tok, loro tok, telu tok. Mungkin mereka bertiga sepakat berdusta. Padahal mungkin enggak sahabat berdusta. Enggak. Sahabat itu tidak ada yang berdusta ketika menyampaikan khabar hadis dari Nabi SAW. Meskipun cuma 1 orang diterima. Nah, kata dia, hadis ahad itu hanya menimbulkan persepsi, dugaan. Tidak menimbulkan keyakinan. Kalau mutawatir, itu yakin kita. Nah, akhirnya ada salah seorang di antara jamaahnya itu bilang,
Waduh Ustadz, kalau kayak gitu jangan salahkan kami ya. Kalau kami menolak, tidak mau percaya sama ceramahnya Ustadz dari awal sampai akhir. Loh, kenapa demikian? Ijenan soalnya nanti. Apa maksudnya ya? Ustadznya ceramah cuma berapa orang? Satu orang menyampaikan agama, menyampaikan ceramah. Ceramahnya dia adalah menolak hadits ahad. Nah, jamaahnya pinter. Ya, oh ya wes nek ngono ceramahmu tak tolak kabeh wis. Kenapa? Karena kau cuman satu orang. Ya, padahal Nabi mengutus siapa ke Yaman? Satu orang. Mu'ad bin Jabal, satu orang. Diutus oleh Nabi menyampaikan agama ini, menyampaikan qala Allah, qala Rasul. Nah, hadits ahad ya sudah tadi. Innamal a'malu binniyat. Nabi SAW mengatakan sesungguhnya amalan itu tergantung dari niatnya masing-masing. Seorang melaksanakan sholat, ya tergantung niatnya masing-masing. Yang niatnya karena Allah, ikhlas karena Allah, maka dia akan mendapatkan pahala yang sempurna. Namun yang tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mendapatkan apa-apa. Atau tergantung dari berapa persen niatnya dia untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang kita bahas di sifat sholat Nabi, ada orang yang sholat kata Nabi hanya mendapatkan 1/10 dari pahala, hanya mendapatkan 1/9, 1/8 sampai 1/2 atau setengah. Ada yang mendapatkannya sempurna. Itu yang membedakan apanya? Niat. Ya, kata Abdullah ibnul Mubarak, seorang ulama tabi'in, rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyah. Wa rubba amalin kabir tusaghiruhun niyah. Berapa banyak amalan-amalan yang kecil tapi itu besar nilainya karena niatnya yang betul. Memberi minum kepada seekor anjing. Siapa? Seorang pelacur pezina. Dia memberi minum kepada seekor anjing. Sepele nggak? Sepele ngombe nang anjing. Sepele. Tapi karena memang dengan amalan tersebut dia mengharapkan pahala dari Allah, terbebas dari riya. Kenapa terbebas dari riya? Sing dikai ngombe ki anjing. Kira-kira bisa nggak mengharapkan, saya berharap supaya anjing ini nanti cerita ke orang-orang? Nah, mungkin enggak? Nggak mungkin. Binatang nggak mungkin cerita ke orang-orang, dan itu dia sendirian melakukan itu. Tidak ada orang yang melihat. Niatnya benar karena Allah. Maka dengan sebab amalan tersebut Allah ampuni dosa zinanya dia dan dia masuk surga. Tapi jangan dipelintir loh ya. Bukan berarti terus boleh berprofesi sebagai pezina sepanjang miara apa? Ya, kebalik. Ini yang kita bahas adalah amalan ikhlas bisa menghapus dosa-dosa besar seperti berzina. Itu kalau diterima amalannya. Nah, kalau sudah berzina, amalannya nggak diterima oleh apa? Sebaliknya ada amalan yang besar seperti jihad di jalan Allah. Amalan besar, bukan amalan sepele, tapi nggak ada nilainya di sisi Allah karena salah apa? Niat. Seperti hadis tadi, 3 orang yang pertama kali dijebloskan ke dalam neraka, salah satunya adalah orang yang berjihad, mati syahid. Tapi dia tidak mendapatkan apa-apa karena niatnya yang salah. Ya, maka perkara niat ini adalah perkara yang berat. Ya, berat. Bukan hanya dirasakan oleh kita. Bahkan para salaf terdahulu mereka mengakui sendiri menjaga keikhlasan itu adalah perkara yang sangat berat sekali. Ujiannya sangat luar biasa. Maka terus harus ada namanya tajdid. Harus ada namanya merefresh kembali. Yang memantapkan, meluruskan niat di setiap saat harus ada. Ya, jangan merasa aman, oh saya pasti niat karena Allah, ikhlas karena Allah. Iya, mulut kita bisa ngomong saya ikhlas karena Allah. Hati siapa yang bisa? Ya. Kemudian kata beliau, fa in faqadal ilmu ikhlasan niyah. Apabila ilmu yang kita pelajari itu kehilangan niat. Ilmu yang kita pelajari itu kehilangan ikhlas, kosong dari ikhlas. Intaqala min afdhalit ta'at ila ahadil mukhallafat. Maka berubah statusnya ilmu tadi. Asalnya menuntut ilmu adalah ketaatan yang paling afdol,
gara-gara kehilangan ikhlas, kosong dari ikhlas, maka berubah menuntut ilmu yang harusnya amalan yang paling afdol, berubah menjadi maksiat yang paling buruk. Ya, berubah menjadi kemaksiatan yang paling jelek. Wala syai'a yuhattimul ilma mithlur riya. Dan tidak ada sesuatu yang bisa menghancurkan kemuliaan ilmu seperti riya. Ya, riya dari kata ro'a, ya akar katanya dari ro'a, melihat. Jadi riya yaitu seseorang menginginkan untuk dilihat sama orang lain. Seorang menginginkan untuk dilihat sama orang lain. Riya apa? Syirik akbar atau syirik asghar? Sepakat? Syirik asghar. Ya, Nabi SAW mengatakan, akhwafu ma akhafu ala ummati asyirkal asghar. Yang paling aku khawatirkan atas umatku adalah syirik kecil. Kata Nabi SAW, syirkul khafi. Iya, syirik yang tersembunyi. Nabi ditanya, apa itu syirik kecil? Maka Nabi mengatakan ar-riya. Betul, riya itu memang ada yang syirik kecil. Tapi jangan lupa, ada riya yang syirik akbar. Ada riya yang syirik akbar. Apa contohnya? Atau apa? Bagaimana membedakannya? Riya yang syirik kecil sama riya yang syirik akbar. Riya yang syirik akbar itu adalah riyanya orang-orang munafikin. Allah mengatakan dalam surah An-Nisa, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik hendak menipu Allah dan Allah balas tipu daya mereka. Mereka tidaklah melakukan sholat kecuali dalam keadaan malas. Yura'unan nas. Riya, ingin dilihat sama orang. Nah, riya ini adalah riya yang syirik akbar. Kenapa riya syirik akbar? Karena memang sholatnya itu murni 100% untuk dilihat orang. Karena hakikatnya mereka beriman nggak? Tidak. Mereka kafir. Berarti mereka sholat tujuannya murni 100%, ceknya dianggap sebagai orang, supaya dianggap sebagai orang Islam. Ini riya yang syirik akbar. Adapun riya yang syirik asghar, ya seperti riya kita sehari-hari. Kita masih ada aslul iman, masih ada keimanan dalam diri kita. Kemudian baru timbul riya. Dan itu pun gak 100%. Sebagian kita pengen ibadah kita untuk Allah, sekaligus pengen juga mendapatkan apa? Pujian dari orang. Ya, tapi tetap mengharapkan pahala dari Allah nggak? Tetap ada sisi mengharapkan pahala dari Allah. Tapi di sisi yang lain, ya hitung-hitung sekali menyelam, sambil menyelam minum air. Ya. Hitung-hitung ya supaya inilah orang-orang suka sama saya, supaya saya dianggap sebagai orang baik, atau untuk menaikkan popularitas, menaikkan viewers. Apalagi kita hidup di masa sekarang, orang berlomba-lomba untuk mencari viewers, ya, mencari like, mencari subscribe, like and share. Iya, orang berlomba-lomba untuk itu. Iya. Nggak orang-orang fasiknya, bahkan ustadz-ustadznya juga berlomba-lomba untuk menaikkan, mendongkrak popularitas. Ya, kita nggak menghukumi riya, tapi rentan jamaah, rentan. Ya, bagaimana seorang ketika umroh, ketika sholat, ya, ketika sodako ditampakkan, kemudian dijadikan sebagai konten. Ya. Kita nggak menghukumi niatnya itu pasti riya, enggak. Karena masalah riya ini masalah yang nampak atau tidak? Tidak. Tapi hal-hal demikian itu rentan nggak menghilangkan keikhlasan? Rentan, resiko. Ya, belum lagi kalau komentarnya itu memuji, tuh.
Hal yang paling dikhawatirkan dari seorang ustadz itu bukan cacian jamaah. Sahih jamaah. Kita merasakan sendiri. Hal yang paling ditakutkan dari seorang ustadz itu bukan caci makian dari orang-orang, bulian dari orang-orang. Enggak, justru itu menjadi cambuk bagi kita. Justru itu menjadi penyemangat bagi kita. Bahwasanya memang demikian jalan dakwah, harus ada orang-orang yang membuli, harus ada orang-orang yang mencaci maki. Enggak masalah kita. Justru yang khawatir adalah pujian. Ini yang dikhawatirkan. Ketika dipuji dan pujian itu membuat keikhlasan kita akhirnya hilang, membuat kita menjadi orang yang ujub, ya, bangga dengan pencapaian-pencapaian, wal iyadu billah. Ya. Kemudian baik, makanya di sini beliau mengatakan riya'i syirkin wa riya'i ikhlas. Ada riya yang syirik, ada riya yang menghilangkan keikhlasan. Ya, ada riya yang syirik, ada riya yang menghilangkan keikhlasan. Wa mithlut tasmi', dan contoh yang lain adalah tasmi'. Tasmi' ini nama lain dari sum'ah. Kalau riya berkaitan dengan mata, kalau sum'ah berkaitan dengan pendengaran. Bi an yaqula musammi'an alimtu wa hafidtu. Seperti misalnya orang mengatakan, aku mengetahui masalah ini, aku punya ilmu tentang masalah ini. Hanya dalam rangka niatnya adalah untuk memamerkan ilmunya. Ya. Padahal nggak ada urgensinya. Nggak ada urgensinya. Seakan-akan dia ingin supaya manusia mengatakan kepada dia bahwa dia ini orang yang berilmu. Menonjolkan sesuatu yang memang nggak ada urgensinya hal itu. Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya nomor hadis 1100 sekian, pojok kanan atas. Ya. Apa faedahnya pojok kanan atas itu tadi? Kenapa demikian? Karena setiap cetakan beda-beda jemaah. Paham nggak? Dia mengatakan Sahih Bukhari nomor hadis sekian-sekian, pojok kanan atas. Ikut cetakanmu. Bisa jadi kitab lain sama-sama Sahih Bukhari dari penerbit cetakan yang lain, justru pojok kanan bawah hadisnya. Paham jemaah? Nah, terus apa urgensimu kau mengatakan itu pojok kanan atas itu apa? Ya. Maka ini dikhawatirkan ada unsur menampakkan bahwasanya dia itu suka membaca, bahkan dia hafalannya kuat sampai letak hadisnya di mana dia tahu itu. Paham di sini? Ini yang dikhawatirkan. Ya, dia mengatakan aku tahu tentang ini, aku hafal tentang ini. Dipamerkan semua hafalannya sama dia, syair-syairnya, padahal jamaahnya nggak paham semua. Itu nggak dibutuhkan oleh jamaah. Ya, ditampakkan kalau dia ini tahu tentang penadaan musik. Ya, FAB bicis apa itu kata dia itu. Ya, tak tahu, anak tak paham. Ya, tiba-tiba salah kabeh. Dikritik sama pemusiknya jamaah. Ya, ditahdir dia sama pemusiknya tuh. Ya, jadi pemusik mentahdir ustadz. Baik. Wa alaihi faltazim at-takhallusa min kulli ma yashubu niyataka fi sidqil talab. Maka hendaklah engkau berpegang dengan keikhlasan. Bersihkan dirimu dari segala sesuatu yang bisa mengotori niatmu. Ya, bersihkan segala sesuatu dari apa-apa yang bisa mengotori niatmu supaya engkau menuntut ilmu itu jujur untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka hindarkan semua hal-hal yang bisa mengarahkan kita kepada hilangnya keikhlasan, jauhkan sudah. Ya, meskipun kau coba memanipulasi, oh enggak kok saya niatnya ini kok. Ya, itu mulutmu. Allah tahu isi hatimu apa. Ya, contoh ini yang banyak sering terjadi ikhwan-ikhwan ini ya. Ini lagi ngaji nih. Di foto kitabnya, cekrek. Upload. Dia nggak bilang kalau lagi ngaji, enggak. Dia cuma foto kitabnya, terus kemudian ditulis @rumah Pak Hasan Sidoto Wetan.
Iya. Terus ditunjukkan suasana kajian gitu. Dia nggak nulis apa-apa, dia nggak mengatakan saya nggak pamer kok, saya nggak mengatakan kalau lagi ngaji guys, enggak. Tapi Allah tahu nggak niatnya dia foto-foto itu untuk apa? Tahu. Sherlock. Ya meskipun orang bilang oh enggak Ustadz, ini saya ngasih tahu ke teman-teman kalau kajiannya sudah mulai. Ya wis, PPN itu sudah. Kau yang tahu antara kau dengan siapa? Kau dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya aku percaya wis. Tapi riskan nggak kayak gini nih? Riskan, rentan. Hal-hal yang bisa membuat kita keikhlasannya itu jatuh, keikhlasan kita itu jadi hilang, sudah tutup pintu itu sudah. Ya tutup itu. Karena sifat dasar manusia itu adalah cinta pujian. Itu sifat dasar manusia. Manusia itu senang kalau dipuji, disanjung sama orang. Itu senang. Ya, maka itu bisa menyebabkan keikhlasan kita jadi hilang sehingga amalan yang kita lakukan diantaranya menuntut ilmu akhirnya tidak diberkahi oleh Allah ilmu kita dan ilmu kita tidak berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita baca di sini penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Idza qala qail, apabila ada yang bertanya, bima yakunul ikhlas fi talabil ilm? Dengan apa keikhlasan itu tercapai ketika menuntut ilmu? Qulna, maka kita jawab, al-ikhlasu fi talabil ilmi yakunu bi an tanwiya umuran. Keikhlasan dalam menuntut ilmu itu terwujud ketika engkau meniatkan beberapa hal berikut. Ini kita baca secara ringkas ya. Yang pertama, kita menuntut ilmu itu imtithalu amrillah. Kita menuntut ilmu karena merealisasikan, mewujudkan perintah Allah. Allah nyuruh kita belajar, Allah nyuruh kita menuntut ilmu, maka kita kerjakan perintah Allah itu. Allah berfirman di sini dalam surah Muhammad ayat 19. Bahkan ini kepada Nabi Muhammad SAW. Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini perintahnya kepada siapa ini? Khitabnya Rasul SAW tuh. Rasul dikongkon sinau. Fa'lam itu apa artinya? Berilmulah, ketahuilah, sinawo. Ya. Fa'lam annahu, bahwasanya tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekelas nabi saja tetap Allah perintahkan untuk berilmu, apalagi kita. Ya, apalagi kita. Kemudian yang kedua, kita belajar, niat kita adalah hifdzu syariatillah, untuk menjaga syariat Allah. Dengan kita belajar ilmu ini, kita ikut andil untuk menjaga agama Allah ini. Menjaga dari apa? Dari penyimpangan-penyimpangan, dari kesyirikan-kesyirikan, dari bid'ah-bid'ah yang coba dimasuk-masukkan oleh para musuh-musuh Islam. Jadi orang-orang kafir berusaha untuk memasukkan sesuatu ke dalam agama Islam ini, supaya kaum muslimin sedikit demi sedikit meninggalkan agamanya, disusupi bid'ah-bid'ah. Ya kan, disusupi hal-hal yang bisa membuat mereka tidak lagi menjalankan Islam yang murni, yang dulu diturunkan kepada Nabi SAW. Nah, dengan kita belajar ilmu, belajar agama yang murni, maka kita ikut andil dalam menjaga syariat ini. Ketika ada penyimpangan, kita tahu. Nah, ini pentingnya kita kalau belajar, terutama akidah ya, menghidupkan sensor yang ada di dalam diri kita. Alarm. Kita ini punya alarm. Apa alarm kita? Kalau ada orang yang ucapannya menyimpang, alarmnya bunyi. Tahu ya? Ketika ada orang yang ucapannya itu menyimpang, langsung alarm kita bunyi. Aktif. Bahwasanya gak bener ucapannya orang ini. Kok ambu-ambu Syiah ucapannya orang ini, ambu-ambu Khawarij ini ucapan orang ini. Tuh, itu berarti sensornya aktif. Bersyukur antum kalau ada kayak gitu. Ya, untuk misalnya lagi apa misalnya, pernah sering kita dapati lagi Jumatan di jalan gitu ya, kita masuk Jumatan, pokoknya dapat masjid Jumatan. Ya.
Kemudian khotibnya naik mimbar. Ya. Oh, penampilannya masya Allah seperti sunnah, jenggotan. Innal hamdalillah nahmaduhu dan seterusnya. Kemudian dia mengatakan bahwasanya pemimpin yang ada sekarang, ya sungguh Fir'aun lebih baik daripada pemimpin yang ada sekarang. Dia mengatakan seperti itu. Fir'aun saja, ini siapa? Fir'aun saja, meskipun dia kafir tapi mensejahterakan rakyatnya. Adapun pemimpin sekarang, meskipun mengaku Muslim tapi menyengsarakan rakyatnya. Antum kalau belajar akidah, ketika mendengar ucapan seperti ini, murub gak sensori? Aktif alarmi, aktif. Ini ngawur omongan orang itu. Ngawur ya. Ini bau-bau khawarij ini, memang ini ucapan orang ini. Gak mungkin Ahlus Sunnah ngomong seperti itu, gak mungkin. Tapi coba kalau antum gak pernah belajar akidah, gak belajar ilmu syar'i, ketika mendengar ucapan seperti itu tambah apa? Iya memang itu. Iya. Ancene iki pemimpin iki. Iya. Betul ya. Ini baru ustadz ini. Ini nikmatnya belajar ilmu tadi. Ada sensornya kita. Kita diberi sensor, bisa mengenal hak dan batil. Ya, tapi itu bentuk penjagaan syariat. Nah, kalau yang seperti tadi itu antum bisa mengenali, mendeteksi, ya apalagi yang lebih parah dari itu. Ya, apa? Yang viral itu. Makoli inna apa itu? Makoli inna rahmatan. Apalagi yang modelnya kayak gitu, antum sudah pasti langsung bisa mendeteksi kalau ini orang sampel stres gitu loh. Tapi lihat coba, antum bersyukur loh. Ini orang edan ya gitu, punya pengikut gak? Punya pengikut jamaah, bayangkan. Nah ada orang edan, orang gila. Orang gila mengaku-ngaku bisa tahu bahasa sudah lawas, sudah punah bahasanya. Bahasa Aramaik, bahasa Suryani. Bahasa yang diucapkan sama Nabi Isa, Eli Eli lamma sabaktani itu bahasa Suryani itu. Tapi kalau ini bahasa Suryono paling. Ya, orang edan, tapi nggak punya pengikut dia. Punya pengikut, benar-benar dijadikan sebagai wali, dijadikan sebagai panutan ulama. Ya, antum ketika belajar ilmu, punya ilmu, antum ngelihat orang-orang kayak gitu, antum merasa bersyukur nggak? Alhamdulillah. Iya, nggak kebayang kalau anak ikut seperti mereka gitu. Naudzubillah. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ya tadi menjaga hifdzu syariatillah. Menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ini sama seperti yang kedua, cuman yang kedua tadi harusnya itu menjaga agama Allah dengan cara Anda menulis, menghafalkan ilmu tersebut. Berarti itu untuk diri Anda. Menjaga agama Allah untuk diri Anda. Nah, yang ketiga yang saya maksud tadi, menjaga agama Allah dari penyimpangan-penyimpangan. Nah, ini yang ketiga ini. Himayatus syariah wa difa'a anha. Sebagai bentuk memelihara agama ini dan membela agama ini dari penyimpangan-penyimpangan. Itu caranya dengan belajar. Nah, baru yang keempat, niat kita ya dalam belajar ilmu, keikhlasan kita dalam belajar ilmu itu motivasinya adalah karena ittiba syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalam rangka untuk ittiba, mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li annaka la yumkinu an tattabi'a syari'atahu hatta ta'lama hadhihi syari'ah. Karena kau tidak akan mungkin bisa mengikuti syariat Nabi Muhammad kecuali kau belajar dulu. Mana sih syariat Nabi Muhammad SAW? Karena di zaman sekarang orang bingung. Ada yang dianggap sebagai syariat Nabi Muhammad padahal itu bukan dari Nabi Muhammad SAW. Bahkan sebaliknya, itu syariat Nabi Muhammad SAW tapi dianggap bukan dari syariat Nabi Muhammad SAW. Jenggot, syariat Nabi bukan? Sama kebanyakan orang dianggap bukan syariat Nabi. Syariatnya Wahabi. Iya. Apa lagi?
Poligami, cingkrang, ya itu bukan syariat Nabi itu syariatnya Wahabi. Muncul di zaman sekarang fenomena demikian. Yang asli syariat Nabi dikatakan bukan syariat Nabi. Yang bukan dari Nabi justru malah dikatakan syariat Nabi. Bagaimana kita bisa membedakannya? Belajar. Ya, dengan belajar itu nampak jelas bagi kita jalan yang hak dan jalan yang batil. Jamaah, saya cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam. Kalau ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Mau bertanya, tadi dijelaskan masalah riya asghar. Bagaimana dengan ibadah kita semacam Idul Kurban, kita membeli sembelihan, terus kita beri sedekah. Ya. Apa itu kita harus diam-diam seperti itu atau kita harus siarkan? Ya. Ya, memang ada amalan-amalan ibadah di mana mau nggak mau kita harus menampakkan. Jangan kemudian dengan alasan takut ria, akhirnya amalan yang harusnya ditampakkan malah disembunyikan. Contoh, sholat berjamaah, nggak mau sholat di masjid. Kenapa? Takut ria. Sholat di rumah saja. Itu males, itu memang itu. Ada yang memang harus ditampakkan. Nah, itu bentuk ujian. Meskipun ditampakkan seperti itu, kita tetap harus menjaga keikhlasan. Loh, kan susah. Ya memang di situ bentuk ujiannya. Bagaimana kau bisa menjaga keikhlasan ketika ada orang-orang yang melihatmu? Harus dijaga keikhlasannya. Dan berat memang. Ana pernah dulu waktu sholat maghrib, berangkat dari rumah nggak ada niatan apa-apa, kebiasaan sholat aja. Sampai di masjid ada camer, calon mertua. Tapi nggak situ, nggak jadi. Ada calon mertua. Nah di situ muncul keinginan untuk caper, untuk cari perhatian, dipek jadi mantu biar diterima gitu. Tapi tetap harus dilawan jamaah, jangan dibiarkan itu mengalir. Kalau muncul ada perasaan seperti itu, ya wajar. Tapi nggak boleh dibiarkan mengalir. Harus diapakan? Harus dilawan, harus struggle di situ, harus bergelut dengan niat di situ memang. Ya memang di situ perjuangannya. Di mana kita berusaha sekuat tenaga untuk menghilangkan niatan-niatan seperti itu. Ya, menghilangkan niatan-niatan seperti itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun salah satu ibadah yang memang harus disiarkan adalah kurban. Ya, kurban ini sunnahnya, meskipun sunnah ya, bukan sah atau tidak sahnya. Kurban itu memang harus dilakukan secara terang-terangan, karena kurban ini adalah bentuk syiar. Adalah bentuk syiar tauhid, ditampakkan. Makanya penyembelihan itu harus dilakukan di tempat yang terbuka sebagai bentuk syiar. Meskipun kalaupun di tempat yang tertutup ya tetap sah, cuman afdolnya di tempat yang terbuka. Tapi tadi tetap harus dijaga keikhlasannya. Ya, dijaga keikhlasannya. Ketika sudah menyembelih seperti itu, mau nggak mau harus di hadapan orang banyak menyembelihnya. Nggak perlu tambah di obral lagi. Apa itu? Ini dia membelih tangan sendiri dia. Sunnah kan menyembelih dengan tangan sendiri. Cekel no. Cekel no. Donda HP-nya disuruh pegangi gitu. Ketika dia mau menyembelih itu, buat update status. Kata dia, loh kurban kan memang harus ditampakkan. Loh iya benar ditampakkan, cuman jangan semakin ditampakkan yang nggak bisa kau hindari ya sudah. Hah?
Iya lebay, yang nggak bisa kau hindari ya sudah itu. Jangan malah semakin ditambahkan tawaf haji atau umroh. Ya bisa nggak? Maksudnya tawaf sendirian nggak mau riak, ngenteni Ka'bah sepi. Hah? Kapan? Ngenteni Ka'bah sepi nggak bisa. Memang harus orang banyak. Kan dilihat nanti, ya jaga keikhlasanmu. Tapi jangan terus tambah dibuka. Ya, selfie. Enggak, sudah itu tambah tutup itu. Yang sudah dilihat ya sudah dilihat, yang tidak kelihatan ya sudah jangan tambah ditampakkan. Ya. Wallahu a'lam. Jadi tadi tetap sedekah harus menjaga keikhlasan. Mungkin tambah. Ya. Maksudnya di masjid-masjid kan ditulis kayak sapi 7 orang, si bulan. Apakah itu harus memang dicatatkan? Terus ada lagi pada saat penyembelihan disebutkan kambing, misalnya sapi nomor sekian dari sebulan. Ya sebenarnya kalau itu untuk kemudahan panitia ya. Dalam panitia bisa mengkoordinir atau membedakan antara sapi yang satu dengan sapi yang lain, karena memang itu perkara yang dibutuhkan, nggak masalah. Sepanjang memang itu bukan permintaan dari sohibul korbannya. Kok jenengku tulisan yang paling gede loh. Yang paling gede. Enggak, selama itu memang bukan keinginan dari sohibul korbannya, hanya dari panitia kurban untuk supaya memudahkan mereka apa istilahnya? Pendataan mereka saja. Ya, kalau itu buat panitianya ya sudah, itu memang buat panitianya. Adapun kalau buat orangnya tetap harus dijaga keikhlasannya. Nah, ketika menyembelih disebutkan namanya itu bukan kewajiban ya. Ya bahwasanya ini adalah kurbannya fulan dan fulan, itu bukan suatu kewajiban, itu hanya sebatas sunnah saja. Sebagaimana Nabi ketika menyembelih mengatakan, Allahumma hadza minka walak, Allahumma hadza anni wa an ahli baiti wa an ummati. Ya Allah, sesungguhnya ini hewan kurbanku untuk dari aku, keluargaku dan umatku. Disebutkan sama Nabi SAW. Tapi ucapan ini kata para ulama hukumnya sunnah, yang wajib bahkan itu menjadi kehalalan hewan sesembelihan itu. Ucapan apa? Bismillah. Itu yang wajib. Adapun ucapan setelahnya Allahu Akbar ya, itu sunnah, tidak wajib. Allah Maha tahu kok iki wedhuse sapa. Allah Maha tahu ini kambingnya siapa. Jadi qadarullah gini jamaah, kan kambing sapi itu kan dikasih nomor kan? Kan gitu kan, kalau di panitia kurban kan dikasih nomor. Nomor 1 miliknya fulan, nomor 2 miliknya fulan dan seterusnya. Qadarullah ketika besok pagi mau penyembelihan coplok kabeh nomornya. Ya. Lepas semua kalungnya itu. Enggak tahu semalam gegeran ta yo apa tawuran ta. Lepas semua akhirnya. Akhirnya enggak ada yang tahu ini kambingnya sopo, ini kambingnya sopo. Ya apa panitianya? Apa tindakan yang dilakukan panitia? Sembelih aja sudah. Iya. Sembelih. Loh, terus ini punyanya siapa? Allah wero. Allah tahu sudah ini punya siapa. Sudah bismillah, Allahu Akbar. Bismillah. 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 Selesai. Kemudian baru dibagikan kepada pemilik kurbannya. Meskipun bukan itu kurbannya dia, nggak apa-apa, sudah dikasihkan. Allah Maha tahu. Ya, wallahu a'lam. Mengenai pekerjaan sebagai seorang guru terkait profesi, kemudian diupload, like and share, yang komentarnya dan sebagainya, apakah hal ini juga dilarang? Maka itu profesinya. Ya ketika memang niatnya dia guru agama ya. Bukan guru agama, selain guru agama. Kalau selain guru agama nggak masalah, dia memang menampakkan itu untuk istilahnya, iya, untuk mencari dunia nggak masalah. Iya kan, untuk mencari cuan, misalnya dia mengajar di medsosnya itu, dia bagikan ilmu, memang tujuannya memang untuk
Iya, nggak masalah. Ini yang jadi masalah adalah ilmu agama. Nah, ketika niatnya dia di medsos itu, dia membagikan ilmu agamanya itu, memang niatnya untuk melebarkan dakwahnya. Supaya dakwah tidak hanya di tempatnya saja, cuman dakwah mencakup orang-orang yang luar, orang-orang yang jauh. Karena dengan adanya medsos ini memang diberikan kemudahan untuk bisa berdakwah sampai ke manapun. Kan gitu kan. Tapi resikonya itu tadi, pintu riak menganga lebar. Nah, pintu riak menganga lebar. Meskipun mendapatkan benefit, dakwah kita bisa sampai ke banyak orang. Ya, bahkan terkadang viewers yang ada di medsos itu lebih banyak daripada yang offline. Yang online lebih banyak daripada yang offline. Mbo iku ndelok kabeh apa mek. Iya, pamer skip tok wallahu alam gitu ya. Ya, tapi intinya seorang tahu kapasitas dirinya bagaimana. Kalau dia bisa menjaga keikhlasannya, maka itu baik. Dia punya medsos, kemudian dia share ilmunya di medsos itu baik. Tapi kalau dia tahu kapasitas dirinya itu, bahwa dia ini memang haus pujian, dia itu memang suka sanjungan, dia pengen untuk mendapatkan kedudukan. Kalau sudah niatnya kayak gini, wis tahan dulu. Mending nggak pakai medsos. Mending nggak usah pakai medsos. Demi menjaga keikhlasan. Wallahu a'lam. Kadang di rumah kita sudah lurus, niat kita sudah ikhlas. Kita saat tiba itu ada hasutan riak sedikit. Ya luruskan lagi, harus dilawan. Iya, ya itu memang resikonya gitu. Sama kayak tadi camer itu tadi, berat itu ngelawannya itu. Iya. Sholat maghrib berangkat ke rumah itu niatnya baca ayat pendek-pendek, kulhu, ina atau ina kan maghrib biasanya pendek-pendek. Ketika ada camer sempat berubah gitu. Wah kira tuh dawa sidik sekalian pamer hafalan. Alhamdulillah. Ya, ini harus dilawan, gak wis tak anggap gak ono cameri, tak anggap gak ada orang itu sudah jalan itu. Harus dilawan. Kembalikan ke niat awal itu tadi. Wallahu a'lam. Tuh iya memang harus berharap pahala itu tanda keikhlasan itu. Allah mengatakan di surah Az-Sajdah, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Ya, dia beramal itu karena khauf, takut kepada Allah, wa tama', mengharap pahala dari Allah. Memang harus mengharap pahala dari Allah. Ya, terakhir. Misalkan dia itu diamnya itu yang kita nakom di bawah itu. Dia niatnya untuk sunnah syairi atau untuk diikuti, kebaikannya itu akan diikuti atau sebagai contoh. Itu gimana? Itu kan rentan juga ya. Kemudian ada juga orang masih mengatakan masalah korban ini kan, kemudian umat muslim itu membantai pada hari Uzun Hijrah itu gimana? Membantai. Ya. Membantai korban. Ada yang orang nanti bilang. Ya. Betul, kita ini nahkum bil dhawahir. Kita hukumi secara dohirnya saja. Orang yang sodako terang-terangan, gak boleh kemudian kita hukumi vonis langsung dia ini fix riya. Allah mengatakan intu bedus sodakoti fani'immahi. Apabila kalian tampakkan sodakoh kalian, maka itu baik. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairun lakum. Tapi kalau kalian sembunyikan sodakoh itu dan kalian berikan kepada fuqara secara diam-diam, itu lebih baik. Dua-duanya baik. Tapi yang satu rentan kena riya, yang satu lebih terjaga. Nah, ada memang orang-orang itu yang bisa memanage dirinya, nggak riya. Karena dia sudah terbiasa ikhlas. Bagaimana caranya? Dia banyak punya amalan-amalan yang tidak diketahui kecuali dia sama Allah. Salat malam. Nah, nggak ada yang tahu amalan ini kecuali dia sama Allah. Membantu orang tanpa diketahui. Ya. Ada orang sampai sekarang gitu ya. Wallahu a'lam siapa ini orangnya.
bahkan keluarga saya ini sampai sekarang masih nyari orang ini siapa, nggak ketemu jamaah. Jadi pengalaman pribadi adik saya itu sepanjang ketika dia sekolah SMP 3 tahun, setiap bulan sudah ada yang membayari SPP. Sampai sekarang kita nggak tahu siapa yang bayar itu. Kita tanya sama pihak sekolahnya juga nggak tahu juga. Pokoknya moro-moro terbayarkan. Sudah terbayarkan. Sampai sekarang kita nggak tahu siapa ini orang ini. Ini seorang ketika dia punya amalan-amalan yang sir dan itu banyak, maka dia sudah terlatih nggak dengan keikhlasan ini? Sudah terlatih. Anak nggak butuh dilihat orang, nggak butuh. Yang saya butuh adalah Allah tahu saya melakukan amalan ini, selesai. Orang mau lihat atau enggak urusan dia. Nah, kalau sudah terlatih seperti ini, enak. Dia mau sodako terang-terangan, sodako sembunyi-sembunyi, nggak ada bedanya bagi dia. Karena keikhlasannya sudah terlatih. Nah, kalau kita ini apa amalan kita yang tersembunyi ini? Maksiat yang tersembunyi kita jemaah. Soalnya bukan amalan tersembunyi. Maksiat yang tersembunyi kita ini, naudzubillah. Ya, wallahu a'lam. Terus kalau dikatakan kurban itu adalah pembantaian, ini bentuk istihza kepada agama. Karena bukan pembantaian, justru itu adalah ihsan. Nabi mengatakan, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah telah menulis kebaikan pada segala sesuatu. Di dalam syariat kita, kata Nabi, fa idza qataltum fa ahsinu qitlah. Apabila kau mau membunuh, bunuh dengan cara yang patut, dengan cara yang baik. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Apabila kalian menyembelih, sembelih dengan cara yang baik. Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Hendaklah salah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya dan menenangkan hewan kurbannya, membuat hewan kurbannya senang. Bahkan Nabi melarang seseorang untuk mengasah pisau di depan kambingnya, hewan kurbannya. Kata Nabi SAW, aturidu antumitaha marrotain mautatain. Apa kau ingin membunuhnya 2 kali? Ya. Kemudian kalau dikatakan kurban itu pembantaian, sekarang dalam 1 hari berapa juta kambing, berapa juta sapi, berapa juta ayam yang disembelih dalam 1 hari di luar kurban, di luar Idul Adha. Banyak apa sedikit? Banyak. Nang RPH gono. Iya, nang RPH gono, rumah pemotongan hewan. Tiap hari banyak disembelih ya untuk konsumsi sehari-hari manusia. Baik yang ayam, baik yang bebek, banyak disembelih dalam 1 hari. Apa itu nggak dikatakan pembantaian? Kalau mereka bilang pembantaian, kenapa kok Idul Adha kok? Idul Adha cuma sebagian umat Islam, ini seluruh dunia. Baik yang Muslim, yang kafir, semua menyembelih dalam 1 hari. Berapa nyawa melayang di situ? Maka itu adalah bentuk istihza. Kalau yang mengucapkan Muslim demikian, bisa kufur orangnya. Ya, meskipun tidak kita kafirkan secara istihza. Istihza memperolok agama. Pakai za. Ya, pakai zai, istihza. Allahu yastahzi'u bihim. Ya, wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ya, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.